Selamat berjumpa kembali adik-adik yang gemar belajar fisika. Ayo tetap semangat untuk meraih cita-cita. Selamat berjumpa kembali sama adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Mudah-mudahan pemadai jumpa dalam keadaan sehat. Pemadai ingin melanjutkan pokok bahasan listrik dinamis, tapi khusus untuk sub, hambatan, atau resistor yang saling berhubungan masih dengan materi-materi sebelumnya. Mari kita simak penjelasannya bersama-sama. Mari adik-adik kita lanjutkan sesuai dengan pembahasan kita, yaitu hambatan listrik, notasinya R, satuannya ohm. Faktor yang mempengaruhi nilai hambatan listrik R, ada lihat itu gambarnya dalam teori dan dalam praktek. Yang atas itu adalah teori, yang bawah itu adalah prakteknya. Faktor yang mempengaruhi nilai hambatan listrik suatu bahan adalah yang pertama jenis bahannya dinyatakan dalam ini, yaitu rho, panjang bahan atau kawat, luas penampangnya. Nah, terakhir nanti ada yaitu suhu. Secara matematis itu bisa tuliskan bahwa R sama dengan rho L per A, di mana R-nya hambatan kawat, satuannya ohm, rho hambatan jenis kawat, satuannya ohm meter, L panjang kawat, satuannya meter, A luas penampang kawat, satuannya meter persegi. Nah, biasanya kawat itu bentuknya adalah lingkaran, sehingga nanti permukaannya itu berbentuk lingkaran, luasnya yaitu A sama dengan pi R kuadrat. Mari kita lihat contoh berikutnya untuk meningkatkan pemahaman tentang hambatan listrik. Selamat menyimak. Mari kita tingkatkan pemahaman kita tentang hambatan listrik. Kita lihat contoh berikut. Diketahui sebuah kawat panjang 100 meter, luas penampangnya 2,5 mm persegi, dan hambatan jenisnya sebesar 10,7 ohm meter. Tentukan besarnya hambatan kawat tersebut. Jadi ingat seperti saya katakan dari awal, begitu mulai diketahui satuan dalam satu sistem. L-nya 100 meter, A-nya 2,5 mm persegi sama dengan 25 kali 10,7 meter persegi, rho-nya adalah 17 kali 10,7 ohm meter. Ditanyakan R-nya berapa? Jawab, ingat rumus sebelumnya itu R sama dengan rho L per A. Jadi masukkan angkanya, karena satuan sudah dalam sistem. 17 kali 10,7 kali 100 per 25 kali 10,7. Ketemunya 68 ohm. Anda bisa lihat tabel sebelah kanan itu tiap bahan memiliki hambatan jenis yang berbeda. Nah, dalam tabel itu suhunya adalah 20 derajat Celcius. Mari kita lanjutkan pembahasan berikutnya. Selamat menyimak. Mari adik-adik kita lanjutkan pembicaraan kita, yaitu hubungan suhu dan hambatan listrik. Sebelumnya saya katakan bahwa besar hambatan juga dipengaruhi oleh suhu. Kita lihat kolom yang paling atas, hambatan jenis rho sebuah bahan naik sebanding dengan kenaikan suhunya. Jadi kalau suhu naik, hambatan jenis bahan itu akan naik. Lihat rumus yang hitam, rho sama dengan 0 kali 1 plus alpha T kurang T0. Nah, karena rumus sebelumnya R sama rho L per A, kalau hambatan jenis berubah, maka lihat rumus yang kanan, yang hitam, nilai hambatan juga akan berubah, yaitu R sama dengan R0 kali 1 tambah alpha kali T kurang T0. Nah, hambatan R sebuah bahan naik sebanding dengan kenaikan suhunya, sehingga pertambahan besar hambatan, bisa lihat rumus yang paling bawah, delta R sama dengan R0 kali alpha delta T, di mana R0 inilah hambatan mula-mula, delta R itu perubahan nilai hambatan karena kenaikan suhunya, delta T kenaikan suhu, alpha koefisien suhu. Jadi begitu adik-adik, nilai hambatan juga dipengaruhi oleh suhu. Mari kita simak contoh soal berikutnya. Selamat menyimak. Mari adik kita lihat contoh soal berikut, melihat pengaruh suhu terhadap nilai suatu hambatan. Diketahui dari yang ada koefisien suhu hambatan kawat 0,00125 per Kelvin. Pada suhu 20 derajat Celcius, hambatan kawat adalah 1 ohm.
pada suhu berapa hambatan kawat akan menjadi 2 ohm? Nah, dari data yang ada, alfanya 0,00125 per Kelvin. Nah, karena disimpan Kelvin, maka kita rubah T0-nya juga dalam Kelvin. 27, lihat saya sama dengan ditambah 273, sama dengan 300 Kelvin. R0-nya 1 ohm, R-nya 2 ohm. Ditanyakan suhu akhirnya T. Kita ingat rumus sebelumnya yaitu delta R sama dengan R0 kali alfa delta T. Masukkan angkanya yaitu 2 kurang 1 sama dengan 1 kali 0,00125 kali delta T. Maka ketemulah delta T-nya yaitu 1/0,00125. Hasilnya adalah 800. Sehingga dari delta T yaitu T kurang T0, maka T sama dengan T0 ditambah delta T. Rumus sampai bawah yaitu 300 ditambah 800 sama dengan 1000 Kelvin. Jadi begitu adik, tidak tersulit. Mari kita simak contoh soal berikutnya. Selamat menyimak. Mari adik kita lanjutkan contoh soal yang lain. Ini ada 2 buah kawat dari bahan yang sama. Panjang kawat 1 2 kali panjang kawat 2. Jari-jari kawat 2 kali jari-jari kawat 1. Tentukan besar perbandingan nilai hambatannya. Di data yang ada diketahui L1 2 L2, R2 2 kali R1, ditanyakan R1 berbanding R2. Jawab R1 banding R2, ingat rumus sebelumnya yaitu rho 1 karena dari bahan yang sama, bari rho-nya sama. Rho L1 per R1 berbanding rho L2 per R2. Karena rho-nya sama, coret. Masukkan sesuai dengan data yang ada. L1 2 L2 per Pi R1 kuadrat berbanding L2 per Pi R2 kuadrat. Coret L2 dan Pi-nya jadi sama dengan 2 link kanan baris kedua 2 per R1 kuadrat berbanding per 2 R1 kuadrat. Kuadrat kan? Coret R1-nya maka R1 berbanding R2 sama dengan 2 berbanding seperempat di baris bawah. Sederhanakan jadilah dia 8/1. Jadi begitu adik, ingat luas permukaan kawat itu berupa lingkaran yaitu Pi R kuadrat. Mari kita lanjutkan materi berikutnya. Selamat menyimak. Mari adik lanjutkan yaitu menghitung nilai resistor berdasarkan warna. Nah, di sini berikut adalah tabel kode warna resistor beserta nilainya. Nah, ini lihat ada hitam, lihat tabel yang putih, hitam, itu gelang pertama, itu nilainya 0, coklat, gelang pertama dia 1, gelang kedua 1, dan seterusnya. Nah, kalau dia di gelang yang ketiga, itu menyatakan faktor pengalinya kelipatan 10. Nah, gelang yang terakhir itu menyatakan toleransi. Adanya bisa tabel yang kiri dan sebelah bawah itu kalau emas toleransinya 5%. Kalau perak 10%. Tidak berwarna 20%. Nah, untuk memudahkan itu lihat warna yang di sebelah kanan. Kita lihat contoh. Suatu resistor memiliki 4 gelang berwarna kuning, ungu, orange, dan emas. Kita lihat. Digit yang pertama itu adalah kuning. Kuning lihat digit pertama dia 4. Dilanjutkan dengan ungu. Ungu digit kedua dia nilainya 7. Sedangkan orange, lihat orange itu ketiga dia 10/3. Jadi nilai resistornya adalah 47 kali 10/3, jadi 47.000 ohm atau 47 kilo ohm. Jadi begitu adik, tidak terlalu sulit. Itu karena di sebelah kanannya adalah emas, maka nilainya 47 kilo ohm, toleransi 5%. Ya, itulah adik-adik yang bisa saya berikan mengenai pemahaman tentang hambatan listrik. Silakan Anda mencoba soal-soal berikut untuk meningkatkan pemahaman tentang resistor. Jangan lupa komen dan subscribe.
Sampai jumpa pada materi berikutnya. Sampai jumpa.